Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nabila dengan NIM belakang 006, kelas Ekonomi Pembangunan A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Prof. Dr. Sutikno SEME dengan judul Ekspektasi Investasi dalam Hilirisasi Nikel Indonesia periode 2019 sampai 2025. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan hilirisasi mendorong investasi besar, namun juga menimbulkan tantangan ekonomi dan lingkungan. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Sejak tahun 2020, Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor biji nikel. Tujuannya agar Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mampu membangun industri pengolahan di dalam negeri. Kebijakan ini terbukti berhasil menarik investasi besar, khususnya pada pembangunan smelter dan industri pendukungnya. Namun, di balik peningkatan investasi tersebut muncul berbagai persoalan seperti penurunan harga nikel global, resiko kelebihan pasokan, serta meningkatnya tekanan terhadap lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara harapan kebijakan dan realitas yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Untuk menganalisis kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan prinsip ekonomi dari Menkyu dan teori investasi makro. Prinsip trade-off menjelaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi selalu memiliki konsekuensi. Dalam konteks hilirisasi, pertumbuhan industri harus dibayar dengan biaya lingkungan. Prinsip respon terhadap insentif menjelaskan mengapa investor merespon larangan ekspor dengan membangun smelter di Indonesia. Selain itu, teori investasi neoklasik dan teori Foreign Direct Investment menekankan pentingnya ekspektasi keuntungan, stabilitas harga, dan kepastian kebijakan. Fenomena ekonomi. Secara empiris, data menunjukkan bahwa investasi nikel Indonesia meningkat sangat pesat. Namun, peningkatan produksi yang terlalu cepat menyebabkan resiko oversupply di pasar global. Ketika pasokan meningkat lebih cepat daripada permintaan, harga nikel global mengalami penurunan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan hilirisasi masih sangat bergantung pada dinamika pasar internasional, sehingga stabilitas industri belum sepenuhnya tercapai. Dampak lingkungan dan sosial. Selain dampak ekonomi, hilirisasi juga menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang cukup serius. Aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau kecil menyebabkan deforestasi dan sedimentasi laut yang mengancam ekosistem pesisir. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga pada masyarakat lokal, khususnya sektor perikanan dan pariwisata. Hal ini menunjukkan adanya trade-off yang nyata antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah literatur review. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hilirisasi mineral mampu meningkatkan nilai tambah dan ekspor produk olahan. Namun, sejumlah studi juga menegaskan bahwa investasi di sektor nikel sangat sensitif terhadap volatilitas harga global dan resiko oversupply. Di sisi lain, kajian lingkungan menekankan bahwa pulau-pulau kecil memiliki tingkat kerentanan ekologis yang tinggi. Temuan-temuan ini menjadi dasar penting dalam memahami dinamika hilirisasi nikel Indonesia. Selanjutnya yaitu adalah riset gap. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya riset gap.
ekspektasi investasi, volatilitas harga global, dan risiko ekologis umumnya dibahas secara terpisah. Padahal dalam praktiknya, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi keberlanjutan hilirisasi. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan fenomena dan landasan teori, penelitian ini merumuskan 3 hipotesis. Yang pertama, penurunan harga nikel global berdampak negatif terhadap minat investasi hilirisasi. Kedua, kerusakan lingkungan menurunkan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan hilirisasi. Yang ketiga, intervensi pemerintah yang berlebihan berpotensi menciptakan distorsi di pasar nikel. Selanjutnya adalah pembahasan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hilirisasi nikel berhasil menarik investasi besar dan meningkatkan nilai tambah. Namun, investasi tersebut bersifat rentan karena sangat bergantung pada harga global dan kondisi pasar internasional. Selain itu, dampak lingkungan dan resiko oversupply menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya stabil. Dengan demikian, keberhasilan hilirisasi perlu diimbangi dengan pengelolaan yang lebih hati-hati. Selanjutnya, implikasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan, pemerintah perlu mengendalikan kapasitas produksi agar tidak menimbulkan kelebihan pasokan. Pengawasan pertambangan, terutama di pulau kecil, perlu diperketat. Selain itu, penguatan standar ESG dan kepastian regulasi menjadi kunci keberlanjutan industri. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hilirisasi nikel Indonesia membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia melalui peningkatan investasi dan nilai tambah. Namun, kebijakan ini juga menghadapi tantangan berupa volatilitas harga global, resiko oversupply, dan tekanan lingkungan. Terdapat kesenjangan antara ekspektasi kebijakan dan realitas yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, hilirisasi perlu dikelola secara seimbang agar keberlanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.